Apa Ca, kabar selamat nih pagi. Ibu Keti? Baik. Semoga sehat ya dan Ya, semangat untuk memberikan pelajaran di hari ini bersama sahabat cerdas yang di rumah. terima kasih Kak Nah, Indah. sahabat cerdas bisa langsung menonton live streaming yang ditampilkan di channel YouTube BTKI Maluku. Dan di hari ini Ibu Keti akan belajar tentang teks berita. Oke, sahabat cerdas, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Keti. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Enda. Halo sahabat cerdas dan anak-anak dimanapun Anda berada. Walaupun tetap masih di rumah, proses pembelajarannya masih berlangsung, tapi tidak menyurut semangat kalian untuk terus belajar ya. Tetap mengikuti protokol pandemik juga supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Ya, kalau tadi Kak Enda sudah menyapa kalian dengan semangatnya, Ibu tidak lagi menyapa, hanya Ibu mengingatkan kalian tetap semangat dan mari kita akan sama-sama mengikuti pelajaran di hari ini. Saya memulainya dengan berdoa sebelum kita belajar. Mari kita satu dalam doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Keti secara agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini kami akan mulai pelajaran mengenai teks berita kelas 8 semester ganjil ini. Tuhan tolong anak-anak yang mendengar di rumah lewat radio maupun YouTube, dan juga hamba-Mu dan pegawai dari Balai Telkom yang sementara saat ini menemani hamba untuk mengajar kepada semua siswa di Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, menjadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kami. Amin. Iya, baik anak-anak sahabat cerdas dan anak-anak SMP, khususnya SMP kelas 8. Memang materi ini materi pertama di semester ini tentang memahami teks berita. Ada cakupan materi itu ada 6. Nanti Ibu akan jelaskan definisi, ciri dan jenis teks berita, unsur-unsur teks berita, simpulan, tanggapan dan penyampaian isi berita, struktur dan kebahasaan teks berita, penyusunan teks berita, dan yang ke-6 terakhir itu ada satu contoh teks berita yang di dalamnya kita akan mencari unsur juga struktur untuk kalian lebih memahami. Ya, mari kita mulai dengan pertama. Ini diinformasikan bahwa di semester ini kita bahas tentang teks berita. Di dalamnya kita mulai dengan definisi, jenis, unsur, simpulan, struktur, dan penyusunan berita. Kemudian ya itu kita lanjut di definisi, ciri dan jenis teks berita. Kita mulai satu-satu ya anak-anak supaya kalian lebih memahami. Kita mulai dengan definisi dari berita itu sendiri. Ya, kalau kalian dengar kata berita, pasti kalian tidak asing lagi di telinga kalian, karena hampir setiap hari kita ikuti, setiap saat, waktu perkembangan itu terus berlangsung. Perkembangan berita ya terjadi tiap saat, dan untuk itu kalian harus mengikuti dia punya teori dulu, kemudian baru kalian akan melihat lagi lebih jauh tentang apa itu sih berita ya. Dan berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya membuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi terkini yang sedang terjadi, dan faktual atau berdasarkan fakta sebenarnya. Jadi begitu, ulangi sekali lagi, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi yang terkini yang sedang terjadi, dan faktual itu informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Itu mengenai berita. Kemudian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat yang aktual dan faktual. Ya, tadi disinggung di
depan itu aktual, informasi terkini, sedangkan faktual itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Oke, itu mengenai pengertian dari berita dan teks berita. Kemudian yang kedua, kita melihat ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, faktual, selalu didengung dari awal, aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, kemudian bahasa komunikatif. Ibu ulang sekali lagi, ciri-ciri teks berita itu faktual, aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, dan yang keenam, bahasa komunikatif. Mari kita lihat penjelasan satu demi satu. Ya. Ibu Keti agak ini dulu. Kita lihat dulu jenis teks berita. Nah, jenis teks berita ini ada 5 jenis. Yang pertama, berita langsung atau strength news, berita mendalam atau depth news, berita penyelidikan atau investigation news, kemudian berita interpretasi atau interpretative news, berita opini atau opinion news. Ada 5 jenis teks berita. Nah, kita lihat yang pertama, jenis teks berita langsung atau straight news adalah berita langsung apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas, yang sementara terjadi dan langsung diberitakan. Itu jenis yang pertama. Jenis berita yang kedua, berita mendalam atau depth news adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Jadi dia secara dalam diberitakan, ya, sampai kepada penyebab, ya, akar permasalahannya itu apa, itu selalu diberitakan. Dan yang ketiga, jenis ketiga, berita penyelidikan atau investigation news. Nah, ini banyak yang terjadi, investigasi ya, ada perampokan, pembunuhan, ya, itu sering kalian ikuti ya, atau penangkapan dan lain-lain. Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, ya. Dan yang keempat, berita interpretasi atau interpretative news adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau reporter. Nah, ini kalau berita ini kadang-kadang disampaikan atau dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulis atau reporter. Ya, setelah dia memperoleh data di lapangan, nah itu bisa dikembangkan dalam bentuk berita. Ya. Dan yang kelima, berita opini atau opinion news adalah berita yang mengenai pendapat seseorang seperti tokoh, para ahli, cendekiawan, mengenai sesuatu. Jadi ada perbedaannya di situ sedikit ya. Itu jadi opini atau opinion news itu berita yang dipenuhi dengan pendapat orang. Ya, di dalamnya itu ada para ahli, cendekiawan, ya. Itu mereka selalu membahas tentang berita-berita yang sementara terjadi. Ya, oke, kita lanjut dengan unsur-unsur dalam teks berita. Ini paling secret atau penting sekali di dalam teks. Kalau kita belajar tentang teks berita, ini paling penting, selalu ada, ya. Dan untuk mengetahui lebih cepat tentang suatu berita, sebenarnya kita belajar dari unsur-unsur dalam teks berita, ya. Nah, yang pertama, kalau di dalam bahasa Inggris biasa dikatakan 5W 1H. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia ada singkatannya. Ada 2 singkatan. Biasanya kalau Ibu Keti mengajar, kalau ada unsur-unsur kata tanya, ini langsung Ibu Keti berikan kepada anak didik Ibu Keti. Jadi yang pertama itu yang sangat terkenal, yang dari dulu digunakan, yaitu adik Simba atau juga Asdi Bimega. Itu istilah, ya, atau bukan istilah, kepanjangan dari 5W 1H itu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi adik Simba, coba Ibu Keti mulai urut. A itu apa, D itu di mana, K
K itu kapan, S S dan I itu siapa, M mengapa, B bagaimana. Itu mengenai singkatan dari Adik Simba. Kalau Asdi Bimega berarti kita hampir mirip dengan Adik Simba juga. Asdi Bimega jadi apa, siapa, siapa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bila mana. Ya, jadi itu ada 2 singkatan itu. Adik Simba kalian bisa gunakan atau juga Asdi Bimega. Jadi dalam bahasa Inggris bilang what, where, when, who, why, dan how. Jadi dalam bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan harus bahasa Indonesia, ya, karena kita mempelajari sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia bukan mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Tapi untuk kalian ketahui saja. Jadi Adik Simba dan Asdi Bimega. Untuk mencari, mendalami secara detail berita itu, kita pakai unsur-unsur itu lebih cepat untuk memperoleh sesuatu berita. Baik. Berikut kita lihat penjelasan dari unsur itu. Kalau what atau apa, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Misalnya apa yang terjadi, apa judul beritanya, ya, itu selalu ditanya dengan kata apa, dan masih banyak lagi misalnya. Kemudian who, suatu atau siapa, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu atau dalam suatu kejadian yang ada di dalam berita itu. Jadi who itu menuju kepada orang atau pelaku atau tokoh yang terlibat di dalam berita. Kemudian when, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian atau peristiwa. Perlu dijelaskan dan ditulis di sana di dalam berita itu waktu kejadiannya kapan, ya, itu harinya, bulan, tanggal, tahun, itu dijelaskan secara rinci di dalam when itu atau kapan. Di mana, bisa juga di rumah, di jalan, di sekolah, di kantor. Nah, itu semua juga when. Kemudian where, itu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Ya, harus di mana terjadinya. Seperti itu. Kemudian why, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why. Ditanya latar belakang terjadi peristiwa itu seperti apa. Itu dijawab mengapa hal itu terjadi. Mengapa sampai ada peristiwa itu? Pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian yang keenam, how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu? Bagaimana solusinya? Jalan keluarnya seperti apa? Itu dijelaskan di dalam unsur ini, yaitu unsur how atau bagaimana. Oke, itu mengenai penjelasan unsur-unsur dari teks berita. Kemudian kita lanjut mengenai yang di C, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Nah, kalian perlu ingat baik-baik anak-anak, sahabat cerdas, bahwa ketika kita membuat atau kita mendengar berita, selalu ada di akhir dari semua itu ada simpulan, ada tanggapan dan penyampaian isi teks itu, ya. Itu penting sekali kalau dilihat. Berikut yang kita lihat simpulan isi teks berita yang pertama. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut. Kita mendengar, membaca teks berita dengan saksama. Nah, sampai di poin langkah-langkah pertama ini pasti ada muncul pertanyaan di dalam benak kalian. Ibu, kalau begitu berita itu bisa didapat dari mana? Atau bisa kita dengar di mana? Nah, dalam pembahasan kali ini ada 2 media yang biasa dipakai di dalam menyampaikan berita. Media elektronik dan media cetak. Ya, media elektronik bisa lewat seperti sekarang kalian mengikuti lewat YouTube bisa, internet, apa juga televisi, radio, itu lewat elektronik. Tetapi kalau di media cetak
Ya ada koran, tabloid, pablo ya itu di atau juga spanduk. Kadang-kadang kita jalan kita lihat ada tulisan, ada berita tentang ini. Nah itu ya, itu banyak ya, media cetak lah, koran ya setiap saat. Tadi sebelum ke kantor untuk menyiar juga Ibu Keti masih sempat melihat di jalan dari Citra arah ke Batu Merah itu banyak ada yang menjual koran-koran juga di pagi ini. Pasti kalau orang yang senang membaca lewat koran, pasti mereka memburu berita. Hari ini berita apa yang menarik, ya? Itu pasti mereka akan membeli karena mereka butuh informasi. Tapi sekarang kadang-kadang anak-anak lebih cenderung membaca, ibu ada di internet, langsung kalian membukanya dan membaca, ya. Itu detail. Itu bisa juga, ya, itu digunakan alat atau media yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, ya. Internet ada, Google ada, tinggal kalian cari, search, langsung dapat sebanyak mungkin apa yang kalian butuhkan, ya. Jadi dua media itu, elektronik dan media cetak. Oke. Yang kedua, mencatat unsur-unsur, sudah itu tadi Ibu Keti sudah bahas. Nah, kalau di depan dibilang adik Simba, di sini dibilang adik Simba, ada juga Asdibi Mega 5W1H. Itu langkah kedua. Dan langkah ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Nanti ada contoh di belakang, ada contoh berita, nanti baru Ibu Keti jelaskan ya mengenai unsur-unsur dalam berita dan kita langsung mencarinya. Oke. Baik, kita berpindah untuk tanggapan isi teks berita. Tanggapan isi berita dapat berupa kritik. Nah, ini berita saran atau sanggahan atau dukungan atau juga komentar. Nah, tanggapan berita bisa dalam bentuk kritik, saran, ya. Oh, saya pikir berita ini tidak menarik, ya. Nah, kurang enak didengar, gitu ya. Kejadian itu saja, berita itu yang dibahas saja, ya. Dan tadi sebelum saya menyiar pun ada kakak Pak atau Pak Budi menyiar tentang berita terkini, ya, langsung diberitakan tentang bagaimana kesulitan para siswa atau orang tua, guru juga kesulitan di dalam proses belajar daring jarak jauh. Itu juga kesulitan. Kalau kita yang di Ambon masih bisa, apalagi yang punya jaringan wifi ada di rumah, wah itu bisa enak. Tapi kalau ada pulsa data, kemudian kita tinggal sedikit di pinggiran kota, kadang-kadang signal juga terganggu untuk kita belajar. Nah, ini tanggapan kita bagaimana tentang hal ini, ya. Pasti ada orang tua yang kesulitan, anaknya tidak punya HP. Misalnya satu rumah itu ada anak 3 atau 4 sekolah. Nah, bayangkan harus ada 4 atau 3 HP. Nah, kalau orang tua yang mampu, it's okay, ya. Tapi kalau orang tua tidak mampu, berarti itu kesulitan. Nah, kadang juga ibu melihat bahwa anak-anak belajar misalnya 2-3 orang satu rumah karena satu HP saja. Nah, itu karena kemauan untuk belajar, mau tidak mau mereka harus ada di rumah teman yang punya HP Android misalnya. Nah, sekarang kalau kalian bayangkan saja, ya, Android saja di atas 2 juta, ya, yang merek Oppo, Realme, ya, Samsung dan lain-lain, itu juga mahal. Nah, bagaimana tanggapan kita mengenai hal itu? Apakah orang tua mampu membeli sebanyak mungkin misalnya? Ya, nah solusinya ada. Nah, Ibu Keti juga di sini Ibu Keti berbicara dengan Pak Budi tadi. Solusinya juga ada melalui melalui pusat ada bantuan HP Android bagi siswa. Kalau Ibu Keti dengar berita 1 bulan lalu di salah satu SMA di Kota Ambon itu ada dari kepala sekolah membeli iPad beratus buah malah untuk siswa yang kurang mampu. Nah, ini kritik atau saran atau sanggahan atau jalan keluar yang bisa kita dapati dalam teks berita. Kemudian aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut: isi atau unsur berita, bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Jelas, 2 ini pegang peranan penting di dalam tanggapan isi teks berita. Karena kalau isi atau unsur berita tidak baik, berarti si pembaca atau orang yang membaca itu tidak suka membaca berita. Tapi kalau isinya menarik dan langsung diberitakan gitu, kayak berita terjadi langsung, itu orang bilang masih panas, hangat dibicarakan atau diberitakan. Wow, banyak orang yang
berburu untuk mendapat berita itu. Tapi kalau sudah lewat beberapa hari, setelah berita itu sudah tidak lazim lagi atau itu sudah basi, nggak usah lagi, pasti ada perkembangan baru lagi, ya. Itu semangat, ya. Jadi kalian punya semangat juga untuk mengikuti berita terkini, misalnya, ya. Oke, berikut bahasa, ya. Bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita itu perlu diketahui oleh kalian. Bahasa sesuai, bahasa ejaan yang disempurnakan selalu, ya, atau bahasa baku itu. Kemudian penyampaian isi teks berita. Nah, kalau tadi kalian lihat simpulan, tanggapan, ini penyampaian isi teks berita. Cara penyampaian sebagai berikut. 1. Memahami unsur-unsur berita. Selalu dari 3 ini memperhatikan unsur-unsur berita 5W1H atau adik Simba dan Asdi Bimega itu tadi, ya. Dan yang kedua, menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri, ya. Oke, itu mengenai penyampaian isi teks berita. Kemudian kita lihat dengan struktur dan kebahasaan teks cerita. Nah, kalau kalian lihat, kalau yang menonton langsung di YouTube, Saya habis pakai. yang nonton langsung di YouTube, kalian akan ketemu biasanya piramid itu lancip, sudut atasnya itu kecil, ke bawahnya baru besar. Tapi kalau dalam berita ini dinamakan piramid terbalik. Ekor berita itu di bawah, yang kecil sampai di atas itu, di atas yang besar itu judul berita, ya. Nah, ini yang dibilang piramid terbalik. Kalau kita bahas di dalam struktur berita, ya. Jadi struktur berita ada 4. Yang pertama judul berita, kemudian teras berita, tubuh berita dan ekor berita. Sekali lagi, judul berita, teras berita, tubuh berita dan ekor berita. Ya, baik. Kemudian kalau unsur kebahasaan yang Ibu angkat ini ada 4 di sini. Unsur kebahasaan yang pertama itu verba, transitif dan pewartaan. Nanti baru kita lihat. Kemudian bahasa yang bersifat standar atau baku. Kalimat langsung dan konjungsi atau kata penghubung. Oke. Sekali lagi, pembahasan yang pertama dilihat itu verba, transitif dan pewarta. Kemudian yang kedua, bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang ketiga, kalimat langsung. Dan yang keempat itu konjungsi atau kata penghubung. Nah, mari lihat. Kita mulai dari kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama itu verba transitif, ya. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Nah, ada yang Ibu garis bawahi di sana, menuduh dan menabrak. Kata itu verba transitif yang diubah ke dalam bentuk pasif, ya. Jadi kita yang bisa lihat di sana contoh kalimat yang ada dalam teks kaidah ini, ya. Kemudian verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan antara tokoh yang diberitakan di dalam berita, misalnya. Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Jenewa Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Nah, kita tahu di negara Iran itu kan kaya dengan minyak. Nah, terjadi apa yang mereka wartakan, ya. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, ya, pertemuan di Jenewa
kalimat langsung ini sudah juga kalian mengetahui dari sejak kelas 1 juga sudah dibahas. Adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ya, jadi dan biasanya kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2 di depan dan tanda petik di akhir dari pembicaraan seseorang. Jadi kalimat langsung itu dia punya ciri seperti ini ya. Sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya dan menggunakan tanda petik di awal dan di akhir dari perkataan seseorang itu tadi. Dan kelima, bahasa yang digunakan baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, serta komunikatif, netral, atau objektif. Ya, ini penting sekali di dalam kita membaca ataupun mendengar berita. Harus memperhatikan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh pembaca, kemudian menarik, perlu kata-kata yang menunjang, ya, kemudian singkat, padat dan lugas. Jangan bertele-tele, nanti orang bosan untuk mengikuti berita itu. Jadi singkat, padat, jelas, gitu ya. Kalau komunikatif ini bahasanya bisa misalnya terjadi komunikatif antara pembaca dan penulis berita itu, atau ya pembaca dan penulis berita itu. Kemudian netral, tidak boleh memihak kepada seseorang atau golongan atau agama tertentu, jadi secara objektif, gitu ya. Oke, ini diperhatikan di dalam bahasa selain bahasa baku, ya. Oke, bisa mengerti sahabat cerdas dan anak-anak yang terkasih. Baik, kita lanjut mengenai penyusunan teks berita. Nah, langkah-langkah penyusunan itu yang ini kita lihat, kemudian langkah penyusunan teks berita. Jadi penyusunan teks berita di samping kita menyusun, kita harus menyunting juga, atau membuang atau menghilangkan, itu yang bilang kata-kata yang tidak perlu, ya, atau kata-kata yang dengan waktu bagi kalian itu menimbulkan makna baru atau kerancuan bahasa. Nah, itu bisa disunting sebelum itu dimunculkan dalam berita, ya. Jadi itu kalau di bagian reporter biasanya bilang editing atau editor. Sebelum berita itu keluar harus diedit dulu baik-baik, baru dibacakan atau diberitakan. Bisa? Nah, ini kita lihat langkah-langkah penyusunan teks berita. Yang pertama, kita harus memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Ya, itu pertama, langkah pertama. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Dan B, mengumpulkan informasi yang mendukung. Ya, kalau kita mau menyusun berita, kita harus mencari informasi, sumber informasi dulu. Tidak mungkin kita menyusun berita tanpa ada sumber informasi. Tapi istilahnya kita miskin di dalam informasi untuk menyampaikan berita itu. Ya, jadi harus mencari informasi. Kemudian menyusun berita dan menentukan judul. Jadi ada 4 langkah itu. Yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Dan D, mengumpulkan informasi yang mendukung. C, menyusun berita. Dan D, menentukan judul berita. Oke, itu langkah-langkah penyusunan. Jadi kita tadi singgung itu ada penyusunan teks berita, itu kita melihat langkah yang penyusunan, kemudian ini langkahnya, kemudian penyuntingannya. Nah, mari kita lihat waktu proses menyunting apa yang perlu kita lihat di sana, atau syaratnya apa, atau aspek yang harus diperhatikan di sana itu apa. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Nah, jadi kalau kita harus mencari apakah itu benar beritanya, lalu kita harus sesuai fakta lagi, akurat, ya. Jangan sampai timbul
berita hoax lagi, gitu kan. Kebanyakan sekarang itu muncul di televisi atau di berita, atau paling juga di media sosial, hoax paling banyak, dan harus hati-hati ya kita memilih atau membaca berita kemudian kita memposting, karena ada undang-undang yang mengatur ya. Jadi anak-anak harus juga memperhatikan ya, itu yang pertama, isi berita yang didukung itu akurat dan fakta beritanya itu ada. Jadi orang bilang ini bicara ini ada ini buktinya, ada ini faktanya. Jadi seperti itu harus kalian lakukan. Kemudian step yang berikut, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Selalu dari awal itu ciri, jenis sampai kepada pemimpinan teks itu selalu membahas tentang 5W1H atau adik Simba dan Asdi Bumega. Ini selalu ada ya, kalian selalu harus memperhatikan hal ini. Makanya dari awal ibu selalu katakan 5W1H unsur ini paling penting dibahas di dalam berita. Kemudian pemimpinan juga yang ketiga itu, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting ya. Jadi hal-hal yang bagi kita itu penting sekali di berita, kalau kita itu dibaca, nah itu kita bahas yang pertama, pentingnya baru kemudian kurang penting ya. Kemudian yang keempat, penggunaan kalimat efektif, kata-kata selalu ada dibahas lagi, dan ketepatan ejaan serta tanda baca ya. Kalau kita melihat kadang-kadang di sumber berita itu harus perhatikan juga tanda baca, titik, koma, seru, tanda tanya ya, tanda ketik, ganda dan lain-lain, itu diperhatikan karena itu bermakna ya. Sekalipun itu dilihat sepele, tapi itu menunjang hal penting di dalam teks berita. Oke anak-anak, berikut kita lihat. Nah, Ibu Keti ada angkat satu contoh. Ini kejadiannya kemarin ya, pas Ibu Keti browsing di internet tadi malam waktu buat persiapan untuk mengajar hari ini. Ibu Keti cari-cari, Ibu Keti mau cari berita pendidikan, tapi itu membahas tentang daring juga, kita jarak jauh, tapi itu Ibu Keti baca, ini yang karena judulnya menarik. Kalian dengar di sini ya. Yang pertama, lihat Ibu Keti baca judulnya, pelan tapi pasti. Kabar terbaru vaksin COVID-19 made in RI. Bukan Tiongkok atau bukan Cina, bukan negara-negara yang maju atau superpower, tapi kalian baca judulnya, pelan tapi pasti. Kabar terbaru vaksin COVID-19 made in RI, buatan RI Republik Indonesia. Nah, pasti kalian merasa tertarik untuk mau ikuti ya. Nah, itu diambil atau dibaca di Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia, 4 Agustus 2020. Ibu Keti tahu sumbernya waktu berita ini dikeluarkan, karena Ibu Keti pikir tadi ada jenis berita itu berita langsung diberitakan ya, atau strong news itu. Nah, ini salah satu fungsinya kita bisa lihat ya, karena ini langsung diberitakan dan membawa kita dalam bersyukur bahwa RI sudah bisa gitu ya. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Ini kejadian Jakarta, CNBC Indonesia. Nah, untuk dibaca, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberikan penjelasan secara komprehensif terkait mekanisme produksi obat dan perkembangan uji klinis vaksin virus corona atau COVID-19. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Slamet menyampaikan secara garis besar proses produksi obat yang diawali dengan upaya penemuan bahan atau zat potensial obat melalui berbagai proses penelitian. Nah,
kedua, bahan atau zat atau senyawa potensial obat tersebut harus melewati berbagai proses pengujian. Di antaranya adalah uji aktivitas zat, uji toksitas in vitro dan in vivo pada tahap praklinik, serta uji klinik untuk fase 1, fase 2, dan fase 3, kata Slamet melalui keterangan resmi Selasa 4 Agustus 2020. Nah, itu kan baru terjadi kemarin, ya. Bagaimana Ibu Keti angkat ini karena memang ini kondisi yang sementara kita hadapi, ya kan? Semua pasti berdoa, Tuhan kalau boleh virus ini berlalu. Tapi kita juga harus mengetahui bagaimana para peneliti di anak negeri atau anak negara ini membuat penelitian menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Berikut. Setelah melalui 2 tahapan tersebut, obat akan mendapatkan izin edar dan diproduksi melalui cara pembuatan obat yang baik, ya, GMP, dan dilakukan kontrol pada proses pemasaran. Nah, ini kalau kita berdoa nanti di launching kapan untuk vaksinnya ini, vaksin ini bisa menolong menghentikan penyebaran COVID ini, kan, supaya kita cepat-cepat bisa berkumpul dan bisa ke sekolah lagi seperti biasa. Yang berikut, paragraf berikut, banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin COVID-19. Sebagian kandidat vaksin juga sudah memasuki tahap uji klinik, tahap akhir, kata Slamet. Namun, diakui Slamet hingga saat ini belum ada satu negara atau lembaga manapun di dunia yang sudah menemukan obat atau vaksin secara spesifik bisa menanggulangi COVID-19. Saat ini beberapa negara termasuk Indonesia tergabung dalam Solidarity Trial WHO untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien COVID-19. Jelas Slamet, Ketua Tim Gugus Nasional. Adapun terkait perkembangan pembuatan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac dari Tiongkok, saat ini akan dilakukan uji klinik fase 3. Di situ penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran FK 4 disebut seperti itu, sesuai dengan standar internasional juga peraturan Badan POM untuk registrasi obat atau vaksin, maka protokol penelitian ini harus mendapatkan persetujuan etik dari site penelitian yang akan dituju dalam hal ini UNPAD, katanya Universitas Padjadjaran. Nah, berikut Komisi Etik UNPAD menurut Slamet telah protokol penelitian fase 3 vaksin tersebut. Nah, ini ada kabar gembira kalau sampai di sini. Karena uji kliniknya sudah sampai fase ketiga di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. UNPAD disingkatnya. UNPAD bahkan telah mengumumkan persetujuan etik terhadap uji klinik ini. Nah, tahapan penelitian sudah ada di batas akhir. Nah, berikut artinya data-data yang mendasari dilakukan uji klinik fase 3 dapat diterima secara ilmiah. Risiko terhadap subjek dapat diminimalisasi dan manfaat diperkirakan dapat diperoleh. Nah, kita berdoa, ya, makanan dari saya sampai paragraf ini kita berdoa supaya kalau boleh Tuhan izinkan uji klinik fase 3 ini berhasil dan bisa menggunakan manfaatnya sangat besar untuk kita. Kemudian lanjut lagi, Komisi Etik Universitas Padjadjaran berkewajiban melakukan monitoring pelaksanaan penelitian. Jelasnya, ya, perlu ada monitoring atau fungsi kontrol dalam uji klinik
vaksin ini, ya. Berikut, nah kita lihat itu berita. Nah, jadi ibu tidak membawa berita yang jauh-jauh, tapi ibu sebenarnya membawa berita yang dekat dengan kita, yang saat ini kita alami, dan kalian harus mengetahui proses penelitian dan pengembangan. Para peneliti tidak tinggal diam, ya, yang ada di negara kita. Mereka sementara berusaha untuk menguji coba vaksin-vaksin yang terbaik untuk dihasilkan baik di negara ini atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk digunakan bagi penyembuhan pasien COVID atau penyebaran COVID ini, ya anak-anak. Jadi itu berita terkini, judulnya pelan tapi pasti, ya. Itu ibu Keti tertarik sekali dengan judul ini. Kabar terbaru vaksin COVID-19 made in RI. Jadi kita harus bangga, anak-anak harus bangga, karena ini produksi dalam negeri kita sendiri. Dan kita tetap berdoa semoga uji klinik ini bisa berlangsung dengan baik sampai pada fase ketiga dan melalui perizinan yang sudah dibuat atau diurus. Nah, mungkin vaksin ini bisa digunakan untuk penyembuhan dari pasien COVID, ya. Oke, itu berita tentang penemuan vaksin COVID-19 atau penelitian tentang vaksin ini. Nah, sekarang dari berita itu tadi ibu katakan di awal bahwa dari ada contoh, dan kemudian kita akan mencari unsur-unsur berita itu supaya kalian memahaminya. Bagaimana proses mencari unsur-unsur berita di dalam berita yang ditampilkan. Nah, kita mulai lagi selalu dengan adik Simba atau Ibu Mega atau juga 5W1H. Mulai dengan buat atau apa. Nah, pertanyaan di kata apa ini ada dua. Apa judul teks berita? Apa yang dibahas di dalam berita itu? Ya. Nah, apa judul berita? Pelan tapi pasti. Kabar terbaru vaksin COVID-19 made in RI, bukan made in Jepang atau Cina atau Tiongkok, tapi made in RI. Luar biasa, ya, anak-anak sangat cerdas. Kalian dengar ini pasti, Tuhan, semoga ini berhasil, gitu ya. Kemudian apa yang dibahas di sana? Mekanisme produksi obat dan perkembangan uji klinis vaksin virus corona COVID-19. Itu yang dibahas di sana dalam teks berita ini, ya. Di mana berita ini diberitakan? Di Jakarta. Kapan? Hari Selasa, 4 Agustus 2020, baru saja 1 hari berlalu. Ketiga, siapa yang dibahas di sana, ya, atau terlibat di dalam berita itu? Tokoh, ya. Nah, Ibu Keti mencoba mengangkat dari contoh teks berita yang baru saja kita dengar. Ada siapa yang dibahas itu mengenai Kementerian Kesehatan Kemenkes, kemudian pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan Komisi Etik Universitas Padjadjaran (UNPAD). Jadi siapa yang dibahas di situ di dalam berita? Kementerian Kesehatan, pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan Komisi Etik Universitas Padjadjaran. Luar biasa, ya, kita harus bangga, ya, ada orang-orang yang dipakai secara luar biasa untuk penelitian mengenai vaksin COVID-19 ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Karena saat ini, ya, jadi ingat, kalian perlu ingat, Ibu Keti jelaskan sedikit. Kalau ditanya mengapa, jawabnya karena menemukan hal yang perlu dijelaskan. Mengapa hal itu
beritakan. Karena saat ini beberapa negara termasuk Indonesia tergabung dalam solidarity trial WHO untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien COVID-19. Ya, jadi kita bersyukur bahwa Indonesia juga tergabung dalam solidarity trial WHO untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dalam menyelidiki vaksin ini ya. Jadi itu mengapa? Karena hal itu yang terjadi. Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau tanya bagaimana, berarti kita akan berbicara tentang cara penanggulangan atau cara yang disampaikan di dalam berita. Pelan tapi pasti itu kabar terbaru vaksin COVID-19. Ya, yang pertama, kalau bagaimana data-data yang mendasari dilakukan uji klinik fase 3 dapat diterima secara ilmiah. Nah itu uji klinik masyarakat ilmiah, kedokteran Unpad, Kementerian Kesehatan, pelaksanaan tugas, penelitian dan pengembangan kesehatan. Keempat orang atau yang dibahas dalam berita itu punya kompetensi penting untuk menguji klinik ini atau vaksin ini ya. Dan bagaimana Komisi Etik Universitas Padjadjaran berkewajiban melakukan monitoring pelaksanaan penelitian, perlu dijelaskan di sana ya. Kemudian kepada seluruh pihak khususnya tokoh publik kami harap dapat memberikan pencerahan tentang COVID-19 ya. Tugas kita semua yang dikatakan publik berarti kita semua anak negeri, seluruh masyarakat bangsa dan negara ini punya kewajiban memberikan pencerahan tentang COVID ya. Harus sesuai protokol pandemik ya. Itu pencerahan, jangan takut, hati yang senang, harus makan yang teratur, jaga imun tubuh, kemudian pola tidur harus dijaga. Itu memberi pencerahan supaya kalian tidak takut atau anak-anak juga tidak takut. Tapi kita tetap waspada untuk menjaga dan mewabah virus ini. Oke? Itu tentang bagaimana. Jadi kalian bisa mengerti unsur-unsur. Jadi dalam satu teks berita harus kita cari unsur berita ini cepat, mempermudah kita untuk mengetahui isi dari berita itu. Jadi unsur berita. Berikut kita melihat. Nah, jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia ini yang tadi Ibu Kety sudah bahas. String news adalah berita langsung yang ada apa adanya, ya langsung dibahas sudah yang tadi Ibu Kety kembangkan. Jadi Ibu Kety pikir ini bisa lewat saja karena sebenarnya dia harus ada di posisi depan, tapi ini akan ada salah sedikit dia kedudukannya. Ya, jadi Ibu Kety sudah bahas. Jadi ini hari ini tadi Ibu Kety angkat berita itu yang terjadi langsung, berita langsung diberitakan ya. Kemudian kita lihat struktur dari berita. Kalau tadi kita cari unsur-unsur berita dalam berita yang kita angkat tadi, yang Ibu Kety angkat dan kalian pelajari dan kalian dengar. Sekarang kita setelah mencari unsur, kita mencari struktur beritanya. Nah, struktur beritanya kita lihat ada judul berita, pelan tapi pasti kabar terbaru vaksin COVID-19 made in RI. Itu judul. Kemudian teras berita. Nah, kalian bisa lihat ini yang dibilang teras berita itu pendahuluan atau awal pemberitaan ini. Kementerian Kesehatan Kemenkes memberikan penjelasan secara komprehensif terkait mekanisme produksi obat dan perkembangan uji klinis vaksin virus corona atau COVID-19. Itu teras berita. Tubuh berita, nah terdiri dari beberapa paragraf. Ya, pertama, pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Slamet menyampaikan secara garis besar proses produksi obat yang diawali dengan upaya penemuan bahan atau zat potensial obat melalui berbagai proses penelitian. Itu paragraf pertama, tubuh berita.
Paragraf kedua, bahan atau zat atau senyawa potensial obat tersebut harus melewati berbagai proses pengujian. Di antaranya adalah uji aktivitas zat, uji toksisitas in vitro dan in vivo. Ini istilah-istilah kedokteran ya, istilah-istilah kesehatan. Toksisitas in vitro dan in vivo. Jangan kalian pikir Vivo ini merek HP. Ya, tidak. Jadi ini uji, ini istilah kedokteran pada tahap praklinik serta uji klinik untuk fase 1, fase 2 dan fase 3. Ya, kata Slamet memulai keterangan resmi ya itu Selasa 8 Agustus 2020. Setelah melalui 2 tahapan tersebut, obat akan mendapat izin edar. Nah, itu yang tadi begitu dikatakan, kita tetap berdoa supaya izin edar keluar, vaksin ditemukan. Tuhan tolong supaya vaksin ini berguna ya, dan produksi melalui cara pembuatan obat yang baik, GMP singkatannya, dan dilakukan kontrol pada proses pemasaran. Kemudian paragraf ketiga, tubuh beritanya, banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin COVID-19. Sebagian kandidat vaksin juga sudah memasuki tahap uji klinik, tahap akhir atau fase ketiga. Ya, oke. Nah, berikut masih dalam tubuh berita. Saat ini beberapa negara termasuk Indonesia tergabung dalam Solidarity Trial WHO untuk mendapatkan bukti klinik yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien COVID-19. Adapun terkait perkembangan pembuatan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac dari Tiongkok, saat ini akan dilakukan juga uji klinik fase 3. Nah, kalau Indonesia sudah, Tiongkok sudah, begitu juga dengan ikuti berita, ada dari Inggris punya, dari Rusia punya, sementara melakukan uji coba penelitian vaksin. Kita berdoa supaya sampai pada akhirnya ada yang bisa keluar vaksin itu untuk mengobati virus corona. Kemudian Komisi Etik Unpad atau Universitas Padjadjaran telah melakukan protokol penelitian fase 3 vaksin tersebut. Unpad bahkan telah mengumumkan persetujuan etik terhadap uji klinik ini. Nah, tidak segan-segan mereka ya dari kedokteran Universitas Padjadjaran, mereka malah sudah mengumumkan persetujuan etik terhadap uji klinik. Oke. Nah, sekarang mengenai ekor berita. Nah, ekor berita Ibu Keti ada angkat ini, kalau kurang lebih ada 3 paragraf. Yang pertama, data-data yang mendasari dilakukan uji klinik fase 3 dapat diterima secara ilmiah. Risiko terhadap subjek dapat diminimalisasi dan manfaat diperkirakan dapat diperoleh. Komisi Etik Universitas Padjadjaran berkewajiban melakukan monitoring pelaksanaan penelitian jelasnya. Nah, ini yang paling menentukan untuk menutupi berita, biasanya ekor berita, kepada seluruh pihak. Nah, khususnya tokoh publik, kami harap dapat memberikan pencerahan tentang COVID-19 kepada masyarakat dan bukan sebaliknya menimbulkan pro kontra. Ya, ini penting sekali. Pungkas Slamet, ketua tim gugus itu. Jadi ekor berita itu, ya kalian perhatikan di sana. Oke, nah Ibu Keti mungkin sedikit balik ya untuk melihat tadi kalimat langsung, contoh kalimat langsung mulai dari berita ini. Itu yang pertama kalian lihat dikatakan itu dia dapat dari penjelasan atau pendapat dari seseorang. Nah, ini contohnya. Ada kalau lihat yang mengikuti lewat YouTube ini langsung lihat kursor laptop Ibu, ini langsung kalian dapat tahu bahwa ini yang dimaksud dengan kalimat langsung. Kedua bahan atau zat atau senyawa potensial obat tersebut harus melewati
Berbagai proses pengujian diantaranya adalah uji aktivitas SAT, uji taksitas in vitro dan in vivo. Nah, bla 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 sampai kepada fase 2 dan fase 3. Ini ada juga tanda petik di sini, kemudian tanda koma. Ini kaidah kebahasaan, salah satunya kalian harus lihat. Dan ini yang kedua, banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan ataupun vaksin COVID-19. Ya, sebagai kandidat vaksin juga sudah memasuki uji tahap akhir. Ya, jadi itu. Ini ada tanda-tanda petik ini kalimat langsung ya. Nah, terus sesuai dengan standar internasional juga peraturan Badan POM untuk registrasi obat vaksin, maka protokol penelitian ini harus mendapat persetujuan. Jadi ini tanda-tanda ini yang menyertai kalian. Kemudian yang terakhir 2 di bawah, Komisi Etik Universitas, kemudian kepada seluruh pihak. Ya, diharapkan ini sangat kalian melihat contohnya jelas di sini. Ya, jadi itu teks berita yang dekat dengan kita, yang membuat mungkin hati kita terhibur, hati kita gembira karena uji klinik obat atau vaksin virus itu sudah sampai pada tahap fase ketiga. Dan kedokteran Universitas Padjadjaran sudah membuat atau menyetujui surat untuk penelitian itu disetujui, ya, mengumumkan persetujuan etik itu. Luar biasa ya. Jadi itu yang bisa Ibu Kety berikan buat kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ini terbatas. Nanti setelah kalian di sekolah, sudah masuk sekolah ini atau sudah masuk sekolah lagi. Iya, sudah mulai sekolah walaupun dari rumah. Tapi materi ini sudah paling tidak kalian sudah dengar, sudah punya gambaran ya, bahwa teks berita seperti ini. Yang dibahas itu pengertian, ciri, jenis, struktur, kaidah kebahasaan. Itu yang dibahas ya di dalam teks berita. Oke, Ibu berharap bisa membantu kalian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks berita yang kalian tempuh di kelas 8 SMP. Ya, jadi kalian perlu dapati dan kalian perlu pelajari. Nanti mungkin kalau kalian kurang memahami, bisa nonton di YouTube BTKI Maluku, like, ada subscribe-nya, kemudian kalian buat komentar. Mungkin ada yang bisa Ibu Kety membantu untuk menjawab kalau kalian mengalami kesulitan. Sekian dari Ibu Kety, dan sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu Kety berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar walaupun lewat radio dan YouTube. Biarlah pelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak kami di SMP dalam masa pandemik ini walaupun mereka di rumah. Dan media BTKI Maluku ini Tuhan tolong supaya menjadi saluran ilmu pengetahuan bagi anak-anak yang mungkin hanya bisa mendengar dari radio dan juga menonton lewat YouTube. Tuhan berkati semua ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Selamat belajar, sukses selalu, salam sehat. Ibu Kety kembali buat Kak Enda di studio. Ya. Oke sahabat cerdas, itu dia pembelajaran di hari ini tentang teks berita kelas 8. Nah sahabat cerdas, kita sama-sama sampaikan terima kasih.